5 tanda-tanda akan kedatangan tamu tak terduga. Halo, sedulur primbon dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kita menguak rahasia-rahasia Nusantara yang tersimpan dalam lembaran-lembaran primbon Jawa. Sebelum kita selami lebih jauh misteri hari ini, saya mau ajak Anda semua. Tolong bantu channel ini terus berkembang. Caranya gampang banget. Klik tombol like untuk video ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman unik Anda, subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan setiap kali kita rilis video baru. Sudah siap? Mari kita mulai. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa ada yang aneh di rumah, atau mengalami kejadian kecil yang membuat Anda berpikir, ada apa ini? Menurut primbon Jawa, semesta seringkali memberikan kode-kode halus jauh sebelum sebuah kejadian besar tiba. Khususnya, kedatangan tamu tak terduga. Inilah 5 tanda-tanda yang sering dikaitkan dalam primbon sebagai isyarat bahwa sebentar lagi, Anda akan kedatangan seseorang yang istimewa, yang mungkin tidak Anda duga. 1. Kejatuhan cicak di area tertentu, isyarat rezeki dan kabar baik yang dibawa tamu. Dalam khazanah primbon Jawa, cicak, cecak, bukan hanya sekadar reptil yang sering dijumpai di dinding rumah, melainkan juga salah satu media alam yang paling sering digunakan semesta untuk menyampaikan pulung atau isyarat. Kejadian kejatuhan cicak pada tubuh seseorang secara mendadak dipercaya membawa makna mendalam yang bervariasi tergantung pada lokasi jatuhnya. Dan salah satu penafsiran yang paling kuat adalah sebagai isyarat kedatangan tamu penting yang membawa kabar atau rezeki. Primbon memandang bahwa energi yang dibawa oleh seekor cicak yang tiba-tiba terlepas dari pegangannya dan jatuh menimpa manusia, merupakan sebuah getaran energi yang sedang berusaha memberitahu tentang perubahan situasi yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jika diartikan secara umum, kejatuhan cicak sering dikaitkan dengan musibah atau kesialan, sengkala. Namun penafsiran ini menjadi sangat spesifik ketika dikaitkan dengan kedatangan tamu tak terduga, terutama jika jatuhnya terjadi pada area tubuh yang melambangkan kemuliaan, keberuntungan, atau penerimaan. Lokasi jatuh yang mengisyaratkan tamu pembawa kabar baik. Kejatuhan di pundak. Pundak kanan pundak melambangkan tanggung jawab dan dukungan. Jika cicak jatuh di pundak kanan, primbon mengindikasikan bahwa Anda akan mendapatkan dukungan atau bantuan dari seseorang. Bantuan ini datang dalam wujud tamu tak terduga. Mungkin seorang kerabat lama atau kenalan yang membawa solusi atas masalah yang sedang Anda hadapi, atau bahkan memberikan peluang rezeki. Tamu ini datang sebagai penolong yang membawa beban baik untuk meringankan beban Anda. Kejatuhan di tangan. Tangan kanan melambangkan tindakan dan pencapaian. Kejatuhan cicak di tangan kanan ditafsirkan sebagai pertanda bahwa usaha atau rezeki akan segera datang. Dalam konteks tamu, rezeki ini tidak datang begitu saja, melainkan dibawa atau diantar oleh seseorang yang akan berkunjung. Tamu tersebut bisa jadi adalah rekan bisnis yang membawa proyek baru, atau seseorang yang menyampaikan kabar baik terkait investasi atau pekerjaan yang sudah lama Anda nantikan. Kejatuhan di kepala, area ubun-ubun meskipun sering dikaitkan dengan pertanda kurang baik, ada penafsiran primbon yang mengaitkannya dengan perubahan besar yang akan datang. Perubahan ini bisa dipicu oleh kunjungan dari tokoh penting atau orang yang dihormati. Kedatangan tamu ini akan mempengaruhi keputusan besar dalam hidup Anda, membawa perubahan nasib, baik itu berupa nasihat berharga, atau tawaran yang mengubah arah hidup. Mengapa cicak? Cicak, yang dalam primbon dikenal sebagai hewan yang dekat dengan lingkungan manusia, kanca wingking, dianggap memiliki kemampuan untuk menghubungkan dimensi manusia dengan dimensi gaib atau isyarat alam. Kejatuhan cicak, terutama saat Anda sedang berpikir atau berada dalam keadaan tenang, adalah sebuah interupsi alamiah yang menarik perhatian Anda pada pesan yang sedang dikirimkan. Pesan tersebut selalu mengarah pada persiapan mental untuk menghadapi situasi baru. Dalam hal ini, persiapan menyambut tamu yang kedatangannya tidak terencana, namun membawa dampak positif. Penting untuk diingat, primbon selalu menekankan bahwa isyarat ini harus disikapi dengan hati yang lapang dan pikiran positif. Alih-alih merasa takut, jadikan ini sebagai pengingat untuk segera membersihkan rumah, mempersiapkan jamuan, dan menyambut tamu yang akan datang dengan sikap ramah dan terbuka, karena keberuntungan seringkali datang bersama dengan silaturahmi. 2 kuping berdenging tanpa sebab, isyarat dirindukan dan kehadiran calon tamu. Fenomena kuping berdenging, telinga berdenging atau tini-tilingan, adalah salah satu pertanda alam yang paling dihormati dan detail dalam ajaran primbon Jawa. Tidak seperti mitos modern yang mengaitkannya dengan masalah kesehatan,
Primbon memandangnya sebagai sebuah panggilan sukma atau isyarat telepatis yang melampaui jarak fisik. Bunyi dengingan tersebut diakini sebagai getaran energi atau komunikasi batin dari seseorang yang sedang memikirkan Anda dengan intens, yang dalam konteks ini berarti calon tamu yang sedang dalam perjalanan. Primbon Jawa secara spesifik membagi makna dengingan berdasarkan waktu kejadian, jam, dan sisi telinga, kanan atau kiri, yang semuanya dapat mengarahkan pada identitas dan tujuan dari tamu yang akan datang. Makna denging telinga kanan, isyarat kedatangan tamu dan kabar baik. Secara umum, dengingan pada telinga kanan diakini sebagai pertanda yang lebih positif atau membawa kabar baik. Dalam konteks primbon, ketika telinga kanan berdenging, itu mengisyaratkan bahwa nama Anda sedang disebut-sebut atau Anda sedang dirindukan oleh seseorang yang memiliki niat baik. Orang yang merindukan atau membicarakan Anda ini lah yang kemudian akan menjadi tamu tak terduga Anda. Penafsiran berdasarkan waktu. Pagi hari, sekitar pukul 6, pukul 10 sedi denging di waktu ini menandakan bahwa tamu yang datang adalah kerabat dekat atau sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Kedatangan mereka biasanya membawa kabar gembira atau ajakan untuk melakukan perjalanan, rekreasi, bisnis. Siang hari, sekitar pukul 11, pukul 15 sedi denging pada jam ini sering dihubungkan dengan urusan pekerjaan atau bisnis. Tamu yang datang adalah rekan kerja, atasan, atau klien yang akan membawa peluang atau solusi terkait masalah finansial Anda. Sore hari, sekitar pukul 16, pukul 18 sedih ini, adalah waktu yang mengisyaratkan tamu yang membawa hadiah atau rejeki mendadak. Tamu ini mungkin datang dari jarak jauh. Malam hari, setelah pukul 19 sedih denging pada malam hari di telinga kanan, adalah isyarat bahwa Anda dirindukan secara mendalam oleh seseorang yang tulus. Tamu yang akan datang adalah orang yang sangat peduli pada Anda dan kedatangannya akan membawa ketenangan batin. Makna denging telinga kiri, isyarat perjalanan dan perbincangan. Denging pada telinga kiri sering diartikan sebagai isyarat bahwa Anda sedang menjadi bahan perbincangan. Namun, dalam konteks tamu, ini bisa diartikan bahwa calon tamu Anda sedang merencanakan perjalanan atau sedang dalam perjalanan menuju tempat Anda. Fokus pada makna perjalanan. Denging di telinga kiri sering menjadi kode bahwa Anda harus mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang mungkin berasal dari tempat yang jauh. Perbincangan yang terjadi di balik dengingan tersebut adalah diskusi tentang rencana kedatangan mereka. Tindakan yang dianjurkan primbon. Saat mengalami dengingan telinga tanpa sebab, primbon menyarankan untuk segera mengucapkan doa atau niat baik agar energi positif dari isyarat tersebut dapat terlaksana. Ini adalah momen untuk memfokuskan pikiran pada orang-orang yang Anda kasihi dan berharap mereka baik-baik saja, karena besar kemungkinan salah satu dari mereka lah yang akan datang berkunjung. Fenomena kuping berdenging adalah pengingat dari leluhur bahwa kita semua terhubung secara batin. Jika Anda mengalaminya, segera siapkan rumah, karena getaran batin yang kuat ini merupakan konfirmasi nyata bahwa seseorang yang penting akan segera hadir di depan pintu Anda. 3. Perasaan hati yang tiba-tiba terenyuh atau senang. Getaran sukma dan komunikasi batin. Tanda ini merupakan fenomena yang paling spiritual dan personal dalam primbon Jawa, yang berfokus pada rasa dan getaran batin, sukma. Primbon meyakini bahwa manusia memiliki jalinan energi yang saling terhubung dengan orang-orang terdekatnya, terutama keluarga dan sahabat karib. Fenomena perasaan hati yang tiba-tiba terenyuh, terharu, tersentuh, damai, atau hangat, tanpa sebab yang jelas sering disebut sebagai komunikasi sukma, atau getaran rindu jarak jauh. Ini adalah isyarat bahwa energi dari calon tamu sudah mendekati alam batin Anda. Primbon memandang bahwa alam bawah sadar kita, atau sukma kita, menangkap sinyal energi dari orang lain yang sedang fokus memikirkan kita atau sedang melakukan perjalanan menuju tempat kita. Sinyal ini diterjemahkan oleh hati dan perasaan sebagai emosi yang kuat, bukan emosi yang berasal dari situasi saat itu, melainkan emosi yang diakibatkan oleh kedekatan batin dengan seseorang yang akan datang. Mengapa perasaan menjadi indikator utama? Hati yang terenyuh, terharu, damai. Perasaan terenyuh adalah emosi yang sangat positif dalam konteks ini. Ini menandakan bahwa tamu yang akan datang adalah orang yang tulus, membawa kedamaian, atau merupakan pelipur lara. Tamu ini seringkali adalah kerabat atau orang tua yang sudah lama tidak bertemu, yang kehadirannya akan membawa rasa tentram dan kehangatan dalam rumah tangga. Primbon mengatakan,
Hati yang tiba-tiba terenyuh adalah persiapan batin untuk menerima cinta dan kasih sayang yang dibawa oleh si tamu. Perasaan senang atau bersemangat mendadak. Jika Anda tiba-tiba merasa sangat senang, optimis, atau bersemangat tanpa ada hal pemicu, ini diakini sebagai pulung atau energi positif dari tamu yang membawa kabar baik, peluang rezeki, atau solusi atas masalah yang sedang Anda hadapi. Perasaan ini adalah antisipasi batin terhadap rezeki atau keberuntungan yang akan diantarkan oleh tamu tak terduga tersebut. Deja vu atau kilasan ingatan. Kadang-kadang, komunikasi sukma juga muncul dalam bentuk ingatan mendadak terhadap seseorang. Anda mungkin tiba-tiba teringat wajah sepupu yang sudah 5 tahun tidak bertemu, atau teringat perkataan seorang guru lama. Primbon menafsirkan ini sebagai panggilan batin. Orang yang Anda ingat tersebutlah yang sedang dalam perjalanan atau baru saja memutuskan untuk mengunjungi Anda dalam waktu dekat. Perlunya niat baik dan kesiapan batin. Primbon mengajarkan bahwa ketika merasakan getaran sukma ini, Anda harus segera menguatkan niat baik dan memancarkan energi positif. Ucapkan dalam hati, jika ini adalah pertanda tamu membawa kebaikan, semoga dilancarkan jalannya. Tindakan ini berfungsi sebagai penjemputan energi, memastikan bahwa tamu yang datang benar-benar membawa manfaat dan keberkahan, bukan sekadar kunjungan biasa. Tanda ini mengajarkan pentingnya kepekaan batin dan kepercayaan pada intuisi. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, seringkali kita mengabaikan sinyal halus dari hati. Primbon mengingatkan, jangan abaikan hati yang tiba-tiba merasa hangat. Itu adalah cara alam memberitahu Anda untuk segera membersihkan hati dan rumah demi menyambut pulung dan tamu yang istimewa. 4 kupu-kupu yang masuk rumah, simbol pembawa pesan dan kehadiran kerabat. Dalam budaya Jawa, kupu-kupu dianggap sebagai salah satu hewan yang paling sering menjadi simbol pembawa pesan atau manifestasi spiritual dari arwah leluhur atau kerabat yang datang berkunjung. Ketika seekor kupu-kupu terbang masuk ke dalam rumah dan berputar-putar di area ruang tamu atau ruang tengah, Primbon secara tegas menafsirkan ini sebagai isyarat kuat kedatangan tamu tak terduga. Fenomena ini sangat dipercaya karena kupu-kupu dianggap sebagai metamorfosis dari ulat, melambangkan perubahan dan perjalanan, lunga. Kedatangannya ke dalam rumah di tengah hari adalah suatu hal yang tidak biasa, dan oleh karena itu dianggap sebagai kode yang dikirim oleh alam. Makna berdasarkan jenis dan warna kupu-kupu. Primbon tidak hanya melihat kehadiran kupu-kupu, tetapi juga warna dan tampilan dari serangga tersebut, yang menentukan jenis dan tujuan dari tamu yang akan datang. Kupu-kupu berwarna cerah dan indah. Jika kupu-kupu yang masuk berwarna-warni, cerah, atau memiliki sayap yang indah dan utuh, ini adalah pertanda yang sangat baik. Tamu yang akan datang adalah orang yang membawa kebahagiaan, kabar gembira, atau rezeki. Tamu ini biasanya adalah sahabat dekat atau kerabat jauh yang sudah lama tidak bersilaturahmi, dan kedatangannya akan menciptakan suasana yang meriah dan penuh sukacita. Kupu-kupu berwarna gelap. Coklat hitam kupu-kupu berwarna gelap atau kusam, yang seringkali menyerupai ngengat, diinterpretasikan sebagai tamu yang datang dari jarak yang sangat jauh atau tamu yang membawa kabar duka, walaupun tidak selalu buruk, bisa berarti kabar tentang seseorang yang sedang sakit. Dalam beberapa penafsiran, ini juga bisa berarti tamu yang datang tanpa pemberitahuan dan membutuhkan bantuan atau tempat singgah. Kupu-kupu yang terbang dan menghampiri Anda. Jika kupu-kupu tersebut terbang dan seolah-olah menghampiri atau berputar-putar di dekat Anda, ini adalah indikasi bahwa tamu yang datang memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan Anda. Tamu ini mungkin sedang merindukan Anda secara mendalam. Tindakan yang harus dilakukan menurut Primbon. Saat kupu-kupu masuk, Primbon melarang keras untuk mengusirnya secara kasar atau membunuhnya. Kupu-kupu harus dibiarkan terbang keluar dengan sendirinya. Mengusirnya secara paksa dikhawatirkan akan mengusir rezeki, atau menunda kedatangan tamu yang membawa keberkahan. Sebagai gantinya, Anda disarankan untuk mengucapkan syukur dan mulai mempersiapkan diri untuk menyambut tamu. Siapkan makanan terbaik yang Anda miliki, bersihkan rumah, dan siapkan hati. Kehadiran kupu-kupu ini adalah konfirmasi visual dari sinyal batin yang mungkin sudah Anda rasakan sebelumnya, seperti poin 3. Ini adalah pengingat bahwa silaturahmi adalah kunci utama pembuka pintu rezeki dan keberuntungan dalam tradisi Jawa. 5 bulu mata yang tiba-tiba jatuh, isyarat kerinduan dan kunjungan dari jarak jauh. Dalam tradisi Primbon Jawa, bulu mata yang tiba-tiba jatuh, wulu mata tibaning, adalah salah satu isyarat alam yang paling halus, personal,
dan sering dikaitkan dengan komunikasi kerinduan atau kabar perjalanan. Primbon meyakini bahwa setiap bagian tubuh manusia memiliki keterhubungan spiritual dengan kejadian di luar dirinya. Mata, sebagai indera penglihatan dan jendela hati, dianggap sangat sensitif terhadap getaran rindu atau niat perjalanan dari orang lain. Kejadian jatuhnya bulu mata secara mendadak, terutama saat Anda tidak sedang mengucek mata atau merias wajah, dianggap sebagai kode yang dikirimkan oleh alam bawah sadar Anda atau oleh energi orang yang sedang memikirkan Anda. Dalam konteks kedatangan tamu tak terduga, tanda ini memiliki penafsiran yang sangat spesifik tergantung pada lokasi jatuhnya, pipi kanan atau kiri, dan waktu kejadiannya. Lokasi jatuh yang mengisyaratkan tamu. Bulu mata jatuh di pipi kanan. Ini adalah pertanda yang paling kuat mengisyaratkan kedatangan tamu yang membawa kebahagiaan. Primbon menafsirkan bahwa seseorang yang merindukan Anda dengan tulus dan memiliki niat baik sedang merencanakan atau sudah memulai perjalanan untuk mengunjungi Anda. Tamu ini seringkali adalah orang yang disayangi atau kekasih, dalam arti luas, bisa pasangan, orang tua, atau sahabat karib. Kunjungan ini biasanya akan menghasilkan pertemuan yang mengharukan dan membawa pulung, keberuntungan, emosional. Bulu mata jatuh di pipi kiri. Jatuhnya bulu mata di sisi kiri sering diartikan sebagai isyarat bahwa Anda sedang dibicarakan atau dirindukan oleh seseorang yang berada sangat jauh, mungkin di kota atau pulau lain. Meskipun pembicaraan tersebut mungkin mengandung sedikit kabar kurang menyenangkan, misalnya, mereka sedang sakit atau mengalami kesulitan, kedatangan tamu ini akan menjadi solusi atau titik balik bagi permasalahan tersebut. Tamu ini diyakini akan datang sebagai pengobat rindu dan membawa kabar dari tempat asalnya. Mengapa jarak jauh sering dikaitkan? Bulu mata yang jatuh adalah isyarat yang mudah terlupakan atau terabaikan. Kehalusan tanda ini diyakini Primbon melambangkan jarak yang jauh. Dibutuhkan energi kerinduan yang sangat kuat untuk mengirimkan isyarat spiritual hingga bulu mata Anda terlepas. Oleh karena itu, tamu yang datang setelah isyarat ini terbukti seringkali adalah orang yang berkorban waktu dan jarak untuk bertemu dengan Anda. Ini menekankan pentingnya silaturahmi yang tulus dan pengorbanan dalam menjalin hubungan. Tradisi dan laku, tindakan yang dianjurkan. Dalam tradisi Jawa kuno, ketika bulu mata jatuh, ada laku, tindakan spiritual yang dianjurkan. Mengambil bulu mata tersebut dan meletakkannya di antara kedua ibu jari, seperti sedang berdoa. Memohon, berniat, dalam hati agar orang yang merindukan Anda dan yang sedang dalam perjalanan diberikan keselamatan, dan kedatangannya membawa kebaikan. Meniup bulu mata tersebut ke udara, atau ke belakang bahu, sambil melepaskan niat baik. Laku ini berfungsi sebagai penyambutan batin. Anda secara spiritual membuka pintu untuk menerima tamu dan keberuntungan yang dibawanya. Secara keseluruhan, tanda jatuhnya bulu mata ini adalah pengingat paling lembut dari Primbon untuk bersiaplah menyambut orang terkasih yang rela menempuh perjalanan jauh. Ini adalah janji bahwa kerinduan akan segera terobati. Nah, sedulur Primbon, dari kelima tanda tadi, mana yang paling sering Anda alami? Apakah terbukti tamu tak terduga benar-benar datang setelahnya? Coba sharing pengalaman unik Anda di kolom komentar ya. Ingat, Primbon Jawa adalah warisan leluhur yang kita hormati. Kita ambil sisi positifnya sebagai pengingat untuk selalu siap, berprasangka baik, dan membuka pintu rejeki. Jangan lupa sekali lagi, like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video Primbon berikutnya. Salam sejahtera, dan semoga selalu dalam lindungannya.